Di sini gue akan bahas rahasia dari para top 1% dari populasi. Menurut data dari Global Wealth Data Book dari Credit Suisse, jumlah orang yang dinilai kaya sama perbankan di Indonesia itu sangat amat sedikit yang memiliki aset di atas 100 juta dolar. 2% itu punya aset sekitar 1,5 miliar sampai 15 miliar, tapi yang di atas 15 miliar itu hanya 0,1. Nah, di sini gue pengen sharing ke kalian berdasarkan pengalaman gue pribadi dan pengalaman dari teman-teman gue, ya. Gue kumpulin jadi satu ya di video ini. Rahasianya apa sih untuk sampai ke 1 juta dolar pertama? Di usia yang relatif muda, gue berhasil mencapai aset segitu dan bahkan melewatinya dalam liquid net worth. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian gitu, hal-hal yang gue lakuin dan juga yang gue dengar dari teman-teman gue. Ini gue lakukannya tanpa bantuan dari orang tua, tanpa bantuan dari kenalan apapun, tanpa privilege dari manapun. Rahasia yang pertama dari orang-orang high net worth individual ini adalah mereka itu nggak ngejar yang namanya status, tapi yang mereka ngejar adalah pure kekayaan atau wealth. Nah, di sini ada dua perbedaan yang sangat signifikan antara status dan juga kekayaan. Status adalah sebuah permainan yang manusia suka mainin dari awal, ya kan? Siapa yang berkuasa lah, kepala desanya siapa. Status itu game paling lama dalam sejarah manusia. Jadi dari awal yang muncul manusia ada prostitusi, ada perjudian, dan juga ada game status ini. Politik itu adalah contoh dari game status. Jadi kalau kita ngelihat ya di politik itu nggak semua orang bisa selalu di atas. Tapi itu ada eranya. Bahkan presiden pun ada eranya. Ya. Presiden yang dulu dipampang di sekolah kita itu setiap kali ada gambar Pancasila dan mukanya, sekarang ada yang udah nggak ada lagi. Gitu. Politik itu terus berganti. Ya. Jadi status itu berganti dan status adalah zero sum game. Jadi untuk seorang bisa naik harus ada orang yang tarik lagi. Nah, beberapa game status itu orang banyak yang nggak sadar mereka terperangkap di game status. Bahkan biasanya orang-orang yang ngomong seperti ini, orang yang punya uang itu adalah orang jahat, ya. Gue hidup nggak butuh uang kok, gue hidup udah sangat bahagia nggak butuh uang. Itu sebenarnya game status untuk ngomong bahwa gue lebih baik dibanding lu. Ya, jadi sadar sini itu game status. Orang yang main game status itu suka banget narikin orang turun. Jadi orang bilang ini teranglah dia ini orang tua kaya, ini begini. Itu dia main game status. Artinya gue nggak bisa seperti lu. Ya udah gue lebih baik dari lu gitu. Itulah game status. Dan dia akan coba serang semua orang. Jadi karena gue bilang tadi zero sum, untuk lu bisa gain sebuah status, lu harus serang orang. Dan orang itu harus jatuh untuk lu bisa naik di atas dia. Jadi caranya macam-macam. Dengan bilang uangnya dia bikin haram lah, dia inilah itu game status semuanya. Nah, rahasia dari orang-orang kaya ini adalah mereka nggak peduli dengan game-game status ini. Yang mereka peduli adalah game kekayaan. Dimana kekayaan itu adalah positive sum, bukan zero sum. Jadi lu nggak harus narik orang turun, tapi yang lu lakukan adalah apa? Lu ciptakan sebuah value di masyarakat. Lu ciptakan sebuah value, ya, lalu masyarakat akan kasih IOU-nya. Karena lu udah berbuat sesuatu ke mereka reward lu berupa uang. Jadi itu yang banyak orang nggak bisa telan, yaitu bikin uang adalah sebuah skill. Making money is a skill, ya. Karena gini, gue sempat baca blog salah satu orang ya, kalau misalnya emang pinter kenapa nggak kaya, alasannya banyak gitu. Tapi ada di situ tulis hoki. Menurut gue konyol gitu. Kalau misalnya ada alternate universe ya, dunia ini bisa dibagi 100, gue mau jadi kaya di 100-100-nya. Kalian mau percaya atau enggak ya, kalian ambil semua uang gue, taruh gue dimanapun ya, yang bisa ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam 3 tahun gue bisa balikin semua uang gue. 3 tahun aja gue bisa balikin semua. Kenapa? Karena itu adalah sebuah skill set, sebuah mindset yang gue udah punya. Karena lu gak bisa ngambil itu dari gue. Uang gue bisa diambil, ya gue bisa dirampok, uang gue bisa diambil. Tapi lu gak bisa ambil apa? Isi dari kepala gue. Itu akan selalu ada di sini. Dan itu yang orang kaya itu fokus. Ya mereka fokus pada isi yang ada dalam kepalanya. Dan mereka fokus untuk bikin kekayaan, bukan cuma ngejar-ngejar yang namanya status. Cara paling gampangnya gimana untuk nggak main game status ini? Dibanding kalian misalnya nonton video ini dan mulai nyinyir atau ada komentar yang nggak jelas, kenapa kalian nggak pikir gimana caranya gue create value? Gue coba ciptakan konten seperti ini untuk bisa bantu lebih banyak orang. Itulah game kekayaan. Sedangkan yang komen nyinyir itu game status. Dia mau coba jatuhin orang untuk ngeliat dirinya lebih baik. Dan kalau misalnya opini dia nggak benar nih sama masyarakat nih, yang dapat apa? Social prizes. Jadi kalau kalian main game yang bodoh, kalian akan dapat reward yang bodoh juga. Rahasia kedua, ya orang kaya itu tahu persis bahwa input itu tidak sama dengan output. Apa yang kita masukin itu belum tentu apa yang keluar di belakang. Maksudnya apa? Kerja keras itu nggak melulu bilang bahwa ini akan bisa ngasilin uang paling banyak tuh. Ini gua kasih contoh di sini. Kita misalnya buka sebuah usaha ya, kita buka sebuah usaha, jualan sebuah produk. Orang yang kerja keras, dia kan print brosur 10.000 gitu kan, di jalan dia keliling gitu kan. Dari Jakarta, sejabodetabek dia keliling bagi semua brosur. Sama ada satu orang ya, yang cuma pencet tombol di komputernya. Dia ngerti Facebook Ads, dia ngerti retargeting, ditembakin semua di depan muka orang, Insta story-nya sama di Facebook. Satu brosur, kerja keras.
Satu cuma pencet-pencet tombol yang mungkin 5-10 menit gitu. Dia siapin kreatifnya, dia siapin semuanya, jahit-jahitannya, lalu dia tembakin, udah keluar waktu mungkin 10-15 menit. Menurut kalian outputnya atau yang keluar hasilnya itu banyakan mana? Bagi browser apa tembak Facebook Ads? Udah jelas jawabannya gitu. Jadi input itu nggak sama dengan output. Nah ini orang kaya tuh pinter banget untuk mikir hal-hal seperti ini. Ini gue kasih contoh ya, input sama dengan output. Kalian seorang lumberjack, itu bahasa Indonesia apa tuh lumberjack itu? Orang yang potong-potong pohon ya, gue nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian adalah seorang lumberjack yang pemula, sama kalian lumberjack yang paling jago di dunia, mungkin yang paling jago di dunia bisa potong 3 kali lebih banyak pohonnya. Kalau kalian tuh cuma bisa potong 1. Tapi yang potong paling banyak adalah apa? Orang yang punya mesinnya. Atau orang yang bisa bayar lumberjack ini. Orang yang bisa bayar 100 lumberjack. Itu pohonnya lebih banyak dipotongnya dibanding yang paling jago di dunia. Orang kaya itu paham akan hal ini. Jadi mereka cari apa yang bisa dilakukan sesedikit mungkin untuk menghasilkan output yang sebesar mungkin. Karena mungkin kalian ngerasa, oh nggak adil kok dia bisa begini. Ya itu namanya, dia ngerti inputnya sedikit, outputnya besar. Apalagi udah tahu nih begitu ya, kalian masukin sedikit jadinya besar. Tapi yang kalian masukin tuh besar juga, keluar tuh lebih besar lagi. Gitu. Di sini gue pengen kasih tau kalian, kalau knowledge adalah power, ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa jadi misalnya sosok yang jadi dewa atau jadi Tuhan gitu. Kalian tahu misalnya partikel ini bergerak seperti ini, neutron dari sini. Ketika kalian cuma dorong ibaratnya suatu kupu-kupu, kalian bisa tahu apa yang akan terjadi. Kalian tinggal begini dan bumi jadi. Karena punya pengetahuan yang luar biasa, itu namanya knowledge. Dan itu yang maksud gue ke kalian. Kalau kalian bisa melakukan hal yang cuma begini terus jadi sesuatu, ya lakukan gitu. Tapi itu butuh apa? Butuh daya pikir. Rahasia ketiga ya, orang kaya itu sangat tahu sama dirinya, yaitu dia self-aware, dia sadar diri apa yang dia bisa kerjain, apa yang dia nggak bisa kerjain. Contohnya, lu bermimpi jadi Elon Musk ya kan, rocket scientist. Lu kalkulus sederhana differential equationnya nggak bisa ngitung. Lu mau jadi investor kayak Warren Buffett, lu lihat laporan keuangan aja nggak bisa akuntansi. Itu namanya nggak sadar diri. Karena setiap manusia itu punya keunikannya masing-masing. Ini kesalahan banyak dari kalian. Ada kalian yang mau coba untuk bahkan jadi gua gitu, atau mau coba jadi orang-orang lain gitu yang menurut kalian adalah hebat. Kalian nggak akan pernah bisa jadi orang-orang itu, karena setiap orang tuh berbeda pada dirinya masing-masing. Gue punya kelebihan gue sendiri dan gue tahu kelebihan gue di mana. Gue jagonya investasi, gue jagonya bikin konten, gue jagonya marketing. Gue tahu gue skill gue di mana, yang gue bisa gabungin jadi dunia sendiri. Nah kalau kalian mau coba contek itu nggak akan sama, nggak akan ketemu dan nggak akan match gitu. Mungkin kalian nggak akan bisa ngomong kayak gue gitu, atau kalian nggak akan bisa ngitung kayak gue ngitung. Jadi jangan disamain gitu. Kalian pasti punya masing-masing skill set kalian sendiri yang orang lain nggak punya. Ini gue akan coba kasih contoh pakai Scottie Pippen ya. Kalau kalian tahu Scottie Pippen di basket, dia itu bukan yang paling jago dribblenya, bukan yang shootingnya paling jago. Scottie Pippen itu adalah satu tim sama Michael Jordan zaman dulu. Dia adalah Hall of Famer basketball player, tapi dia nggak paling jago shoot. Ya, dia bukan Ray Allen. Dia juga nggak dribblenya nggak keren-keren amat. Yang dia paling jago apa? Rebound. Ya, buat yang nggak ngerti basket, rebound itu ketika bola masuk ke ring keluar dia cuma ngambil. Dia cuma ngambil bola. Cuman dia tahu dia mau jadi yang terbaik di rebound ini, cuman ngambilin bola terus passing udah. Jadi dia ngambilin bola paling jago satu NBA. Dia bilang di interviewnya dia sampai hafalin kalau Ray Allen nembak itu bolanya muter ke belakang, jatuhnya ke sebelah kiri atau kanan dia udah tahu. Jadi sebelum orang tahu bolanya, dia udah lompat duluan dan dia pasti dapat. Dia cuman fokus di rebound. Itu sadar diri. Kalian juga pasti punya keunikan kalian masing-masing. Jangan lu jadi Scottie Pippen, coba jadi Michael Jordan. Kalau waktu itu Scottie Pippen mau coba jadi Michael Jordan, jago shoot keren segala macam, dia nggak akan jadi Hall of Famer basketball player, ya. Jadi jadilah Scottie Pippen. Fokusin di apa yang kalian lebih kuat, itu akan bikin kalian lebih maju dibanding kalian fokus untuk improve dari kelemahan kalian. Jadi jangan dengerin orang yang bilang improve kelemahan lu, growth mindset ini, enggak, ya. Saran dari gue, cari yang kalian jagonya apa. Lu jago ngedit, lu jadi yang paling jago ngedit, nggak usah so ide, nggak usah pindah-pindah industri. Lu jadi orang yang bisa sales, jadi yang paling jago di sales gitu. Lu orang yang jago bikin konten, ya bikin konten yang terbaik. Jangan lu lihat orang bikin ini terus lu ikutin, orang bikin ini lu ikutin. Itu nggak unik ya, lu punya keunikan lu masing-masing. Rahasia keempat dari orang kaya itu adalah networking. Mungkin kalian udah banyak yang denger ini, tapi gue akan bahas secara dalam. Salah satu mentor dari gue di industri saham bilang seperti ini. Kalau lu bukan yang paling jago ngitung, jadi orang yang paling jago masuk ke ruangan-ruangan tertentu. Maksudnya apa? Menurut dia, orang yang bisa masuk ke ruangan-ruangan tertentu, ketemu orang-orang tertentu, akan lebih jauh karirnya di industri finance dibanding orang-orang yang cuma jago analisa. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa ketemu orang ini, dia bisa bahkan cari analisa yang lebih pintar lagi dari bos-bos yang di atas dia. Dia bisa nyontek beli sahamnya apa dan ikutan beli. Dia bisa tahu laporan keuangan kira-kira ntar keluarnya seperti apa sebelum keluar.
gitu. Jadi kalau orangnya cuma analisa, dia cuma lihat dari belakang gitu. Oh ini yang terjadi. Sedangkan orang yang pintar nyari-nyari informasi, dia bisa tahu oh nextnya kira-kira nih omsetnya aja bakal segini. Kalau kalian nggak bisa masukin kalian ke ruangan-ruangan tertentu, kalian nggak akan pernah jadi orang apa-apa. Jadi itu skill yang orang kaya punya, skill untuk ngelobi orang, skill untuk bisa dapat akses untuk masuk. Orang banyak bilang, oh masuk perusahaan enak karena ada orang dalam. Cuma kan gimana caranya proses untuk cari orang dalamnya, gitu. Jadi orang bilang, oh enak lu bisa dapat informasi seperti ini. Lu bisa nggak dapetin informasinya? Susah lu dapat informasinya. Itu skill untuk bisa masuk ke ruangan-ruangan tertentu. Dari ruangan-ruangan tersebut, dari network gue bisa bikin deal gitu. Kalian di WhatsApp kalian banyak nggak orang kirim malam-malam, oh ini ada startup ini lo mau masuk nggak? $10.000, $20.000 nilai punya gue. Nggak ada kan? Kalian nggak dapet deal. Kenapa? Karena nggak punya network. Gue setiap minggu pasti ada deal yang datang ke gue. Bahkan terlalu banyak deal sampai gue pusing mau bikin atau kerjanya mana. Opportunity terlalu banyak gitu. Sedangkan orang-orang kalau kayak kalian, itu kalian dapat apa di WhatsApp kalian? Ya, chat untuk ngopi kah sama teman atau apa? Kualitas network kalian menentukan network kalian. Gua tantang kalian sekarang. Siapa yang kalian bisa pinjam di detik ini juga 1 miliar di kontak kalian? Ada nggak? Kalau nggak ada, kontak kalian sampah isinya. Gue bisa telepon 20-25 orang yang bakal kasih gue 1 miliar. Kalau gue pinjem sekarang ini nih, detik ini juga gue telepon 1 miliar pasti ditransfer. Jadi kalau kalian nggak punya network seperti itu, ya kalian harus mulai bikin. Entah lu join komunitas lah atau apa gitu. Macam-macam, lu bisa networking. Bahkan gue networking di klub malam. Orang banyak bilang, oh ngapain begitu, mabok-mabok. Yang gue lakukan adalah, orang yang bisa booking sofa semalam 24 juta itu biasanya bukan orang main-main. Jadi dari situ gue justru banyak banget kebuka opportunity dan network gue. Ya itu salah satu contoh caranya. Atau kalian datang ke private events, ketemu sama orang dan lain-lain. Nah kita akan bahas ya rahasia yang kelima, yaitu orang kaya itu sangat menjaga yang namanya waktu. Mereka takut kalau waktu mereka diambil sama orang lain. Ini makanya mereka jarang untuk ikut meeting-meeting yang nggak berguna. Kalau nggak berguna banget, itu mereka jarang. Nah ini kalian akan ngerti kalau kalian udah pernah ketemu orang yang punya duit mungkin ratusan miliar sampai triliun. Mereka nggak suka ditelepon, ya. Mereka nggak suka ditelepon, yang mereka suka lakuin adalah apa? Chat. Bahkan deal-deal besar pun mereka chat aja. Karena mereka rasa telepon tuh terlalu buang-buang waktu, ada halo dan lain-lain. Mereka langsung straight to the point, langsung WhatsApp. Mereka tuh nggak suka untuk bullshit kayak kalian ngajak ngopi tanpa agenda. Biasa ketemu pun udah tahu, oh kita hari ini mau ngomongin ini ya, ngomongin ini. Jadi mereka sangat jaga waktunya karena mereka tahu hal yang terbatas di dunia ini adalah cuma waktu. Uang itu unlimited, energi itu bisa diciptakan, bisa dicari gitu. Sedangkan waktu ya limited. Makanya kalau kalian bingung ngapain orang kaya itu charter jet 300 juta ke Bali. Jawabannya adalah waktu. Mereka malas ngantri di bandara. Menurut mereka ngantri di bandara itu lebih mahal dibanding mereka cuma masukin mobil langsung Alphard private jet pakai hawker turun di Bali gitu. Karena mereka nggak mau buang waktunya, mereka nggak mau ngantri kayak orang-orang biasa. Jadi mereka menjaga waktunya. Dan kalian nih, kalau kalian belum kaya, kalian pelajarin untuk mulai jaga waktu kalian. Kalian anggap waktu ini terbatas, cuma 24 jam. Apa yang gue mau ciptakan, apa yang value yang gue mau create, apa bisnis yang gue mau bikin, apa investasi yang mau gue bikin, apa konten yang gue mau bikin. Jangan cuma fokusnya untuk main game, nonton TikTok gitu. Itu akan buang waktu kalian terlalu banyak. Dan kalian gue yakin gak akan kemana-mana sampai kalian ngerti untuk bisa jaga waktu kalian. Jadi itu 5 rahasia dari orang kaya. Jadi kalau kalian suka videonya, ntar gue bikin video-video kayak gini lagi.